Shalom jemaat Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita percaya Tuhan hadir dan memberkati kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Hari yang indah, hari yang penuh sukacita. Di hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan kita yang maha besar. Ada satu ayat di Mazmur 96 ayat yang ketiga yang menyatakan, ceritakanlah kemuliaan di antara bangsa-bangsa, perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Karena di dalam Dia, Allah yang maha besar, ada kuasa dan sangat terpuji. Mari sama-sama kita katakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kita menceritakan kemuliaan, menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yesus Tuhan, Allah yang sangat besar. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya
Bapak Ibu. Dan sangat terpuji. Yes, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Karena tiada Allah lain yang sama dengan Engkau. Allah yang maha kuasa, yang maha mulia. Hanya Engkau Yesus. Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia. Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan kuasa Yesus yang tidak berubah, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi namanya. Allah yang sangat besar, maha besar, dan terpuji sangat. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Kau memberikan kelepasan, kelegaan, kemenangan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dan kami bersyukur, kita bersyukur Bapak Ibu. Kita boleh kenal Tuhan Yesus. Tidak ada Allah lain yang sama seperti Dia. Dan sungguh Bapak Ibu, kasih-Nya yang besar masih ada buat kita sampai sekarang. Dia sudah selamatkan kita dan sampai sekarang Dia sertai kita. Bapak Ibu, mari kita lebih lagi, kita memuji, kita menyembah, kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersyukur untuk kasih-Nya yang besar. Sama-sama kita angkat penyembahan ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum
besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yesus Raja kami Yesus yang bertahta. Raja yang besar. Yesus yang kami sembah. Mari sembah Dia. Kami sembah, kami puja. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kasih-Mu yang ajaib. Yesus Raja damai. Yesuslah Raja. Yesus Tuhan. Yesus bertata. Yesus Raja. Yesus Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat layak bagi
Yesus Kristus Tuhan. Dan segala kuasa telah diserahkan dalam tangannya. Di dalam nama Yesus bertekuk segala kuasa yang ada di bumi, yang ada di surga. Oh, segala sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Hanya nama Yesus yang layak. Hanya nama Yesus, Allah yang maha besar. Tuhan yang maha besar. Yes. Perbuatan-perbuatannya ajaib. Perbuatan-perbuatannya dahsyat. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami sungguh amat dahsyat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Bapa, teruslah berbicara Tuhan. Teruslah Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Penuhi dengan urapan daripada kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan penuhi Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami semua Tuhan Yesus. Di tempat kami masing-masing Tuhan, Roh Kudus-Mu menjamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pendengar dan pelaku dari firman-firman-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati keseluruhan kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya di kebaktian online pada hari ini. Saya percaya walaupun kita tetap melalui online, tetapi ada jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, dan hikmat Tuhan yang turun pada hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan kembali dari kisah Nabi Elisa. Bapak Ibu Saudara, kalau masih ingat beberapa waktu yang lalu ada 2 part dari Nabi Elisa yang sudah kita pelajari. Dan hari ini adalah part yang terakhir atau part yang ketiga. Kita belajar sesuatu dari kehidupan Nabi Elisa. Yaitu tentang permulaan proses dari Nabi Elisa saat dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Yang menarik Bapak Ibu adalah Elisa itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Kita akan melihat nanti di Alkitab, di ayat yang akan menjadi ayat dasar kita. Elisa bukan anak dari pendeta atau imam atau seseorang yang mempunyai pengaruh rohani pada zamannya. Tetapi ia adalah orang yang sederhana, yang Alkitab katakan sedang bekerja dan tinggal di rumah kedua orang tuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kejadian saat Elisa bertemu dengan Elia. Elia adalah mentornya seperti yang sudah kita ketahui, adalah sekitar tahun 800-an sebelum Masehi. Dan saat itu kerajaan Israel sedang terbelah 2. Antara yang ada di utara dan ada yang di selatan. Dan saat itu banyak orang Israel yang menyembah dewa yang salah, yaitu dewa Baal. Dan Tuhan memanggil seseorang yang biasa-biasa saja menjadi seseorang yang sangat luar biasa dalam melayani Tuhan. Bahkan seperti yang saya sudah utarakan, kita sudah belajar 2 kebenaran firman Tuhan dari kehidupan Elisa. Kalau Bapak Ibu masih ingat, 2 hal tersebut adalah digging ditches dan collecting jars. Hari ini judul yang saya akan berikan adalah burning plow, membakar bajak Anda, membakar bajak kita semua. Apa itu artinya? Mari kita pelajari bersama. Hari ini ayat dasar kita adalah dari 1 Raja-Raja 9, ayat 19, ayat yang 19 sampai yang ke-21. Mari kita baca bersama saudara-saudari ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 21, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya
dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Sebuah nats firman Tuhan yang sangat powerful sekali dan kita akan breakdown satu persatu. Dari ayat yang ke-19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberitahu kita bahwa Elisa saat itu sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sedang bekerja di ladang milik orang tuanya. Dan ia sudah melakukan pekerjaan ini. Ternyata bukan waktu yang sebentar. Dia sudah melakukan pekerjaan ini berulang-ulang. Dan saya percaya dia sudah melakukan pekerjaan ini untuk beberapa waktu lamanya. Perhatikan Bapak Ibu. Karena pekerjaannya adalah membajak dengan lembu atau sapi, tentunya kita pernah melihat orang yang membajak sawah misalkan dengan lembu atau sapi, maka kemungkinan besar Elisa ini sudah terbiasa dengan apa Bapak Ibu? Yang pertama yang bisa saya catat adalah dia terbiasa dengan bau dari kotoran sapi. Benar atau benar Bapak Ibu? Yes, pasti baunya juga tidak sedap dan tidak nyaman Bapak Ibu. Yang kedua, apalagi? Elisa terbiasa melihat sesuatu yang juga tidak sedap. Apa Bapak Ibu? Yaitu bokong dari sapi. Iya benar, kalau orang membajak sesuatu menggunakan sapi atau lembu, tentunya pemandangan dia adalah bokong dari sapi, bukan muka dari sapi. Kalau muka dari sapi Bapak Ibu, yang ada itu bukannya membajak sawah, tapi jadi seperti matador, bergulat dengan sapi. Tetapi karena pekerjaannya adalah membajak ladang dengan sapi atau lembu, maka pemandangan sehari-hari adalah bokong dari sapi Bapak Ibu. Dan baunya seperti yang saya sudah utarakan adalah tidak sedap. Kotoran dari sapi, setiap hari dia harus hadapi pekerjaan ini. Pemandangan dan bau yang tidak sedap inilah yang dihadapi Elisa setiap harinya. Dan mungkin ini adalah keadaan yang sama yang kita alami setiap harinya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan ibadah online ini. Setiap hari kita bangun dan kerja dan menjadi hal yang monoton dan rutinitas bagi kita. Terus berulang, terus berulang. Mungkin bagi kita tidak mencium bau kotoran dari sapi di pekerjaan sehari-hari kita. Mungkin kita juga tidak melihat pemandangan belakang dari sapi. Tetapi mungkin kita bertemu dengan teman kerja yang sama setiap minggunya. Dia lagi. Si itu lagi. Sebel saya sama dia. Dia orang yang suka sikut sana, sikut sini. Mainnya kotor dia kalau di pekerjaan. Atau mungkin kita menghadapi bos kita yang setiap harinya selalu menuntut kita target dan target lagi. Atau misalkan di sini ada seorang ibu rumah tangga yang masih memiliki anak kecil. Setiap harinya kita harus berhadapan dengan popok, cuci baju, jemuran, cuci piring, dan lain sebagainya. Dan itulah Bapak Ibu yang dihadapi oleh Elisa setiap harinya. Namun dia tetap setia dengan semua tugas dan pekerjaan yang dilakukannya secara rutinitas itu. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa jika kita setia pada hal-hal yang kecil, jika kita setia pada hal-hal yang sudah menjadi rutinitas kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, maka Ia akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu juga masih ingat, ini adalah poin dari part pertama Elisa, yaitu real faith believe big, but it's willing to start small. Oke, mari kita maju lagi penjelasan dari ayat yang ke-19. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Elisa.
Apa artinya Elia melemparkan jubahnya ini? Bapak Ibu Saudara, para teolog percaya bahwa ini adalah sebuah simbol yang menyampaikan bahwa apa yang selama ini menudungi aku, apa yang selama ini menjagaku, apa yang selama ini ada padaku, sekarang juga akan menudungi engkau, akan mengcover engkau, akan menjaga engkau. Dan Tuhan yang dulu bekerja melalui aku, akan bekerja melalui engkau sekarang lebih dahsyat lagi. Karena Tuhan sudah memilih engkau. Bapak Ibu, mari kita sekarang belajar dari teks Alkitab yang sudah kita lihat. Ada 2 poin sederhana yang mau saya bagikan dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan 2 poin ini sangat memberkati kehidupan saya. Saya belajar banyak dari 2 poin ini. Yang pertama, you don't have to understand fully to obey immediately. Saya ulangi Bapak Ibu karena ini sangat powerful. You don't have to understand fully to obey immediately. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, kita itu tidak perlu mengerti keseluruhan secara detail dalam setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat taat dengan segera. Saat Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan, untuk memanggil kita terhadap rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus dapat melakukannya dengan segera. Ayatnya yaitu ayat yang ke-20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Apa langkah pertama yang segera dilakukan oleh Elisa? Yaitu meninggalkan lembu dan bajaknya. Dan dia katakan, sebentar Elia, sebentar guru, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dulu. Biarkan aku mengucapkan selamat tinggal dan itu aku akan mengikut engkau. Setelah itu aku akan memberikan seluruh hidupku untuk rencana Tuhan. Lihat bagaimana Elisa tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya ya. Apa yang akan terjadi dalam kehidupanku ke depannya. Makan apa nanti? Apakah benar aku akan dilindungi dan dirawat oleh Tuhan? Apakah nanti yang aku akan kerjakan? Atau masa depan seperti apa yang sudah menantiku? Kesulitan apa mungkin yang akan menderaku dan lain sebagainya. Bapak Ibu, no. Elisa tidak mengerti secara detail untuk ia dapat segera taat. Luar biasa sekali. Apa yang ia taati? Saat panggilan dari Tuhan itu sudah jelas dalam kehidupannya, maka Elisa taat. Bapak Ibu Saudara, kita tahu saat Abraham di perjanjian lama dipanggil oleh Tuhan. Pasti kita mengenal cerita tentang Abraham. Tuhan tidak menjabarkan dengan detail bahwa Abraham akan menghadapi ini, akan menghadapi itu, akan diterpa ini, akan kena ini dan itu. Hanya lewat satu kata saja. Kalau kita rangkumkan semua saat Tuhan memanggil Abraham, hanya ada satu kata yang Tuhan berikan kepada Abraham, yaitu apa? Pergi. Go. Pergi ke tanah yang sudah kujanjikan, ke tanah yang akan menghasilkan madu dan susunya. Tapi di mana? Tidak tahu. Kapan sampainya? Tidak tahu. Pergi. Engkau pergi saja. Dan aku akan menyertai setiap langkahmu. Musa Bapak Ibu. Seorang pemimpin hebat dari bangsa Israel. Saat Tuhan memanggil dia, Tuhan pun tidak menjabarkan secara detail apa-apa yang akan dihadapinya. Oh ya, nanti beberapa saat lagi kamu akan begini. Oh, sebentar lagi kamu akan membelah Laut Merah karena nanti kamu akan dikepung, kamu akan kesulitan, kamu akan mendengar keluhan dari rakyatmu yang sangat hebat. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita rangkumkan saat Tuhan memanggil Musa, yaitu Tuhan hanya berbicara, pergi. Bebaskan bangsaku dari Mesir. Wow, satu kata yang sangat powerful
yang Tuhan jelas berkata kepada hamba-hambanya. Dalam perjanjian baru Bapak Ibu, Petrus saat ia akan berjalan di atas air, Tuhan katakan apa? Dengan satu kata yang sangat powerful, come. Mari. Tuhan gak bilang, jangan ke situ terlalu dalam, jangan begitu, percaya saja ini. Tuhan bilang, come. Dan Petrus melangkah. Saat itu dia bisa berjalan di atas air. Saat fokus kita, saat rencana kita inline sama dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin Tuhan jelas berkata kepada kita dengan satu kata. Dalam pernikahan kita mungkin, Tuhan selama ini sudah menaruh satu kata di dalam hati kita, hang on, stay, bertahan. Walaupun masalah yang mendera, walaupun kepercayaan dinodai dan lain sebagainya. Mungkin dalam usaha atau pekerjaan kita. Beberapa bulan ini, sebentar lagi kita akan menyelesaikan tahun 2022. Tuhan berkata dengan jelas, don't give up, jangan menyerah, maju terus sebab aku menyertai engkau. Atau satu kata yang Tuhan taruh setiap kali kita saat teduh bersama Tuhan. Di awal tahun misalkan dia bilang start, mulai, jangan takut melangkah saja. Atau misalkan di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mengatakan satu kata yang sangat berbicara di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya seperti yang sudah sering saya utarakan dan saksikan, saya mempunyai anugerah yang sangat besar daripada Tuhan. Tahun 2010 sampai tahun 2018, saya boleh ada di Sydney, mengecap pendidikan, melakukan pekerjaan sampai Tuhan juga memanggil saya kembali pulang ke Indonesia untuk melayani Dia. Bapak Ibu, di awal-awal saya ke Sydney, Australia, sangat berat. Karena saya berpikir kalau orang yang dikirim ke sana oleh orang tuanya akan di fully support. Dia akan didanai, lalu juga akan selalu dijagai gitu ya. Tetapi kenyataannya setelah beberapa saat orang tua saya seperti angkat tangan dan berkata kamu harus bisa mencukupkan keperluanmu sendiri. Wow. Dan saat itu saya berkata, Tuhan ini bagaimana? Masa pagi saya harus sekolah dan malamnya saya harus bekerja? Lo ya capek Tuhan. Dan pada satu titik saya bilang, saya mau pulang aja lah. Di Indonesia lebih enak. Wong tinggal kasih ijazah saya dan saya bisa bekerja di kantoran. Saya bisa meniti karir dan lain sebagainya. Tapi saat itu Tuhan berkata keras di dalam hati saya. Tuhan berkata berulang-ulang di dalam hati saya, hang on Sharon, bertahan di situ. Karena engkau akan menikmati kebaikanku dan mempelajari hal-hal yang baru yang kusediakan kepadamu. Berjalan singkat waktu saya percaya dengan satu kata yang Tuhan berikan. Dan pada tahun 2017 justru Tuhan berkata it's time to go home. Wow, kata saya, Tuhan, kau sudah establish saya di sini selama 7-18 tahun saya bisa menikmati kebaikanmu. Dan tiba-tiba engkau bilang, it's time to go home. What? Saya bertanya, ini dan Tuhan memberikan segala sesuatu yang memang saya harus pulang Bapak Ibu. Dan saya pulang tahun 2018. Seperti yang sudah banyak tahu di sini juga, tidak mudah di awal-awal kepulangan saya ke Indonesia. 2019 saya menikah Bapak Ibu, 2020 pandemi sudah mulai menerpa seluruh dunia. Maret 2020 ayah saya, Pastor Fu, meninggal dunia dengan adanya masalah-masalah yang mengikuti setelah itu. Tetapi saya percaya Tuhan, sekali lagi Tuhan yang sudah memanggil pulang dengan rencana yang begitu ajaib. Dia yang menyertai kehidupan saya. Bagaimana dengan saudara? Apa yang mungkin awal tahun ini Tuhan dengungkan di hati dan kuping kita? Satu kata yang Tuhan taruh tanpa menjelaskan lebih banyak. Di mana kita harus berani mengambil langkah iman untuk mengikuti kata yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. We don't have to understand fully to obey immediately. Dan poin kedua yang mau saya bagikan pada hari ini yaitu burning the plow. Membakar habis bajak kita.
Mari kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan-nya di ayat yang ke-21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang Alkitab catat yang menarik bagi saya. Setelah ia obey immediately kepada panggilan Tuhan melalui Elia, ada satu peristiwa yang dia lakukan juga Bapak Ibu. Ini sangat menarik dan ini menjadi poin kedua kita. Bagaimana dia setelah bergabung bersama Elia, setelah mencium ayah dan ibunya mengucapkan selamat tinggal, lalu dia berbalik lagi dan dia melakukan sesuatu yaitu membakar bajaknya dan menyembelih sapi atau lembunya sehingga dapat dimasak dan dibagikan kepada teman-temannya. Apa artinya ini Bapak Ibu? Padahal sapi dan bajak tersebut sudah menjadi bagian dari hidupnya dan menjadi mata pencahariannya selama ini. Apa arti dari burning plow atau membakar bajak yang dilakukan oleh Elisa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Artinya, saya Elisa membakar rencana B. Tidak pernah ada rencana B. Yang ada hanyalah rencana untuk taat kepada rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana saat Yesus memanggil Petrus, yang mana kita tahu ia adalah seorang nelayan. Dan saat itu Petrus tahu siapa yang dia ikuti. Petrus tahu siapa yang memanggil dia. Dan pada satu saat dia bilang, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus siapa aku? Dia bilang, kau adalah Mesias. Dan saat itu dia tidak ragu untuk meninggalkan segalanya. Petrus membakar habis bajak dan sapinya. Bapak Ibu, saya pernah dengar sebuah cerita tentang seorang laki-laki yang kecanduan pornografi Bapak Ibu. Di zaman sekarang ini akses terhadap internet sangat mudah, yaitu di genggaman tangan kita, yaitu apa Bapak Ibu? Handphone kita. Jadi dia sudah mengambil keputusan untuk berhenti, dia mengambil terapi ini itu tetapi tidak bisa karena masalah ada di handphonenya. Setiap kali dia ngeklik mudah sekali sosial media sekarang banyak hal yang berhubungan ke arah situ dan dia jatuh dan jatuh lagi. Sampai pada satu titik dia berkata, I have to burn my plow. Aku harus membakar bajaku. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia membuang handphone yang bisa mengakses internet dengan segalanya. Dia mengganti dengan handphone yang sederhana Bapak Ibu. Yang susah untuk melakukan hal-hal pornografi dan tidak kudus di hadapan Tuhan. Jadi handphonenya hanya bisa SMS dan internet seadanya Bapak Ibu. Susah berkomunikasi dengan dia, tetapi dia happy dan berkata, saya sudah membakar bajak saya dan kehidupan lama saya, dan saya bersyukur akan hal ini sehingga saya bisa melihat Tuhan, sehingga saya bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Wow, sangat luar biasa sekali. Orang tersebut benar-benar membakar bajaknya dan meninggalkan kehidupan lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya kemukakan tadi di awal bahwa saat saya pulang tahun 2018 ke Indonesia, itu memang tidak mudah, tetapi saya percaya dan mengambil langkah bahwa Tuhan bilang, go home Sharon, pulang, kau harus melayaniku, dan saya mengikutinya. Tetapi saat itu Bapak Ibu pandemi mendera. Saya kira Bapak Ibu, dulu saya bekerja di salah satu fast food yang ada di sana sebagai areal manager, dan saya kira saat pandemi mendera, fast food tersebut mengalami decline, mengalami kemerosotan dalam hal pesanan. Tetapi Bapak Ibu, saya masih berhubungan dengan beberapa orang di sana, dia berkata, Sharon, if you can come back, kamu akan mendapatkan posisi yang lebih baik. Kenapa? Karena delivery service kita meningkat sangat tajam. Wow, saya bilang seriusan. Tidak ada yang datang ke toko, tetapi delivery kita bertambah sangat signifikan.
wow, benar. Dan bosnya juga berkata kepada saya, dia bilang, ini meningkat sekali, kenapa kamu harus pulang saat itu? Kalau enggak kamu bisa bantu kita di sini untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Bapak Ibu, saya berpikir, wah ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya. Tetapi apa yang harus saya lakukan? I have to burn my plow as well. Di mana tidak ada rencana B. I am burning that bridge. Karena saya hanya melihat rencana yang Tuhan sediakan di depan saya. Yaitu melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa saya. Saya berkata no. Walaupun padahal itu indah, saya berkata tidak. Saya sudah mendapatkan jalannya. Harus membakar apa yang ada di belakang kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu firman ini berbicara apa bagi setiap kita yang mendengar pada saat ini. Mungkin ada sisi kehidupan kita yang memang harus dibakar habis untuk kita dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau ada satu kata yang selama ini Tuhan selalu gaungkan di dalam hati kita melalui firman Tuhan yang dibagikan setiap minggunya, melalui kakak rohani atau mentor rohani, atau setiap kali kita membaca firman Tuhan di saat teduh kita, Tuhan selalu memberikan kata itu dan kita terus tidak mau mengikutinya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, melalui firman yang sederhana ini, saya mau mendorong Bapak Ibu to obey immediately, even we don't know the fully understanding. Dan yang terakhir, bagaimana kita harus bisa membakar habis, burning our plow. Membakar habis bajak dan kehidupan lama kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjadi orang percaya yang mudah untuk taat, walau kita tidak tahu keseluruhan ceritanya. Dan apa yang harus kita bakar, burning our plow and never look it back, dapat mengantar kita menuju kepada masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Karena saya percaya, di saat kita melangkah untuk percaya dan taat penuh kepada setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Ia akan menyertai kita. Bimbingannya akan selalu ada. Tangan Tuhan yang menjaga setiap liku hidup kita akan berlaku bagi kehidupan kita. Kiranya firman yang sederhana ini bisa menjadi kekuatan dan peneguhan bagi kita semua yang mendengarkan pada hari ini. Mari kita berdoa secara singkat. Tuhan, terima kasih Kau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Kami mau belajar percaya dengan segera. Walaupun kami tidak bisa melihat seluruh mappingnya Tuhan. Tetapi kami percaya saat kami melangkah dengan iman bersama-Mu Yesus, ada kuasa yang Engkau berikan kepada kami. Di saat yang bersamaan kami juga ingin membakar semua kehidupan lama kami. Semua rencana yang tidak sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk menerima roti dan cawan yang ada pada tangan kita. Tetapi sebelum itu, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan Yesus kita. Karena karya salibnya bagi kehidupan kita. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena
Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita melebihi di atas kepala kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan beginilah firman Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini melambangkan tubuh Yesus? Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan melebihi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Bukankah cawan yang ada di tangan kita ini melambangkan darah Yesus yang tercurah bagi kita? Amin. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau ada di setiap segala situasi hidup kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu itu lebih dari apapun buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus untuk keselamatan yang Kau berikan kepada hidup kami Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang besar dalam kehidupan kami. Kami terima setiap kemenangan yang telah Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan. Pesan yang sungguh menguatkan, pesan yang membangkitkan semangat kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sungguh kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saat ini adalah waktu yang berbahagia karena kita juga akan memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita ingin menyambut persembahan dan melakukannya dengan sukacita. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Satu ayat di 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu hati untuk berdoa. Yesus Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan bila sebentar kami juga memberikan persembahan, biarlah persembahan ini kami memberikannya dengan sukacita, dengan rela hati. Dan biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Jangan lelah
siap menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu, untuk ibadah minggu depan kita dilayani oleh Pastor Lambert Lois. Ibadah dilakukan secara hybrid. Untuk ibadah online, Bapak Ibu dapat mengakses mulai hari Sabtu pukul 5 sore di YouTube MDC Bogor. Untuk onsite, kami mengundang Bapak Ibu untuk datang beribadah pada hari Sabtu pukul 5 sore dan hari Minggu pukul 9 pagi. Setiap ibadah disertai dengan ibadah anak. Mari Bapak Ibu kita tetap semangat datang beribadah ke rumah Tuhan. Kegiatan doa kita selama 1 minggu ini dapat Bapak Ibu ikuti sesuai dengan jadwal yang tertera di layar. Mari kita tetap semangat berdoa. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kesan, kami mengundang untuk mengikuti kesan kelompok saling memperhatikan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat. Ayo semangat ikut kesan. Untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia balita sampai kelas 6 SD, kami mengundang putra-putrinya untuk beribadah dalam ibadah anak. Untuk ibadah onsite dilakukan pada hari Sabtu pukul 5 sore dan hari Minggu pukul 9 pagi. Dan untuk ibadah online melalui Zoom, Bapak Ibu dapat menghubungi Kak Sari atau Kak Silia. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai pada penghujung kebaktian online kita. Biar pujian dan penyembahan kita naik ke hadapan hadirat Tuhan dan pemberitaan firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Serta peringatan perjamuan kudus yang kita ambil supaya terus mengingatkan kita bahwa karya salib Tuhan adalah besar di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri ibadah online pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk taat dalam setiap panggilan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami percaya semua hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kami boleh tinggalkan, kami boleh bakar. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau karena Tuhan adalah gembala kita, sehingga kita tidak kekurangan. Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia membimbing kita ke air yang tenang. Bahkan walau kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari kita katakan bersama dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.